Selamat datang di Aika Media, channel yang akan membahas berbagai informasi dari seluruh dunia yang akan menambah wawasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang negara Jepang. Jepang, dalam bahasa Jepang, Nipponkoku, adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Tiongkok Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang berseberangan dengan Taiwan. Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu, pulau terbesar, Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta jiwa, dan berada di peringkat ke-10 negara berpenduduk terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto merupakan ibu kota Jepang, dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang. Menurut mitologi Jepang, Kekaisaran Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan shogun, samurai, daimyo dan memasuki zaman modern, di tangan Perdana Menteri. Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negara kesatuan monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang. Geografi Jepang. Istilah Kepulauan Jepang merujuk kepada 4 pulau besar, dari utara ke selatan, Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu, serta Kepulauan Ryukyu yang berada di selatan Kyushu. Sekitar 70% hingga 80% dari wilayah Jepang terdiri dari pegunungan yang berhutan-hutan, dan cocok untuk pertanian, industri, serta permukiman. Daerah yang curam berbahaya untuk dihuni karena risiko tanah longsor akibat gempa bumi, kondisi tanah yang lunak, dan hujan lebat. Oleh karena itu, permukiman penduduk terpusat di kawasan pesisir. Jepang termasuk salah satu negara berpenduduk terpadat di dunia. Gempa bumi berkekuatan rendah dan sesekali letusan gunung berapi sering dialami Jepang karena letaknya di atas lingkaran api Pasifik di pertemuan 3 lempeng tektonik. Gempa bumi yang merusak sering menyebabkan tsunami. Setiap abadnya, di Jepang terjadi beberapa kali tsunami. Gempa bumi besar yang terjadi akhir-akhir ini di Jepang adalah gempa bumi Chuetsu 2004 dan gempa bumi besar Hanshin tahun 1995. Keadaan geografi menyebabkan Jepang memiliki banyak sumber mata air panas, dan sebagian besar di antaranya telah dibangun sebagai daerah tujuan wisata. Jepang berada di kawasan beriklim sedang dengan pembagian 4 musim yang jelas. Walaupun demikian, terdapat perbedaan iklim yang mencolok antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan. Pada musim dingin, Jepang bagian utara seperti Hokkaido mengalami musim salju, namun sebaliknya wilayah Jepang bagian selatan beriklim subtropis. Iklim juga dipengaruhi tiupan angin musim yang bertiup dari benua Asia ke lautan Pasifik pada musim dingin, dan sebaliknya pada musim panas. Iklim Jepang terbagi atas 6 zona iklim. Hokkaido, kawasan paling utara beriklim sedang dengan musim dingin yang panjang dan membekukan, serta musim panas yang sejuk. Presipitasi tidak besar, namun salju banyak turun ketika musim dingin. Laut Jepang, di pantai barat Pulau Honshu, tiupan angin dari barat laut membawa salju yang sangat lebat. Pada musim panas, kawasan ini lebih sejuk dibandingkan kawasan Pasifik. Walaupun demikian, suhu di kawasan ini kadangkala dapat menjadi sangat tinggi akibat fenomena angin fon. Dataran tinggi tengah, wilayah ini beriklim pedalaman dengan perbedaan suhu rata-rata musim panas musim dingin yang sangat mencolok. Perbedaan suhu antara malam hari dan siang hari juga sangat mencolok. Laut pedalaman Seto, barisan pegunungan di wilayah Chugoku dan Shikoku menghalangi jalur tiupan angin musim, sehingga kawasan ini sepanjang tahun beriklim sedang.
Samudra Pasifik, kawasan pesisir bagian timur Jepang mengalami musim dingin yang sangat dingin, namun tidak banyak turun salju. Sebaliknya, musim panas menjadi begitu lembab akibat tiupan angin musim dari tenggara. Kepulauan Ryukyu, kepulauan di barat daya Jepang termasuk Kepulauan Ryukyu beriklim subtropis, hangat sewaktu musim dingin dan suhu yang tinggi sepanjang musim panas. Presipitasi sangat tinggi, terutama selama musim hujan. Taifun sangat sering terjadi. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Jepang adalah 40,9 derajat Celcius, 105,6 derajat Fahrenheit, pada tanggal 16 Agustus tahun 2007. Musim hujan dimulai lebih awal di Okinawa, yakni sejak awal Mei. Garis depan musim hujan bergerak ke utara, namun berakhir di Jepang Utara sebelum mencapai Hokkaido. Di sebagian besar wilayah Honshu, awal musim hujan dimulai pertengahan Juni dan berlangsung selama 6 minggu. Taifun sering terjadi sepanjang September dan Oktober. Penyebabnya adalah tekanan tropis di garis khatulistiwa yang bergerak dari barat daya ke timur laut, dan sering membawa hujan yang sangat lebat. Kekaisaran Jepang. Kaisar Naruhito adalah kaisar Jepang yang sekarang. Kaisar Naruhito naik tahta sebagai kaisar ke-126 setelah ayahandanya, Kaisar Akihito turun tahta pada tanggal 1 Mei tahun 2019. Kaisar Naruhito menikah dengan putri mahkota Masako yang berasal dari kalangan rakyat biasa, dan dikaruniai anak perempuan bernama Aiko, putri Toshi. Hubungan luar negeri dan militer. Jepang memiliki hubungan ekonomi dan militer yang erat dengan Amerika Serikat, dan menjalankan kebijakan luar negeri berdasarkan Pakta Keamanan Jepang-AS. Sejak diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1956, Jepang telah 10 kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, termasuk tahun-tahun 2009 sampai tahun 2010. Jepang adalah salah satu negara G4 yang sedang mengusulkan perluasan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sebagai negara anggota G8, APEC, ASEAN Plus 3, dan peserta konferensi tingkat tinggi Asia Timur, Jepang aktif dalam hubungan internasional dan mempererat persahabatan Jepang dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Fakta pertahanan dengan Australia ditandatangani pada Maret tahun 2007, dan dengan India pada Oktober tahun 2008. Pada tahun 2007, Jepang adalah negara donor bantuan pembangunan resmi, ODA, terbesar kelima di dunia. Negara penerima bantuan ODA terbesar dari Jepang adalah Indonesia, dengan total bantuan lebih dari 29,5 miliar dolar dari tahun 1960 hingga 2006. Jepang bersengketa dengan Rusia mengenai Kepulauan Kuril dan dengan Korea Selatan mengenai Batu Liankor. Kepulauan Senkaku yang di bawah pemerintahan Jepang dipermasalahkan oleh Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan. Ekonomi Jepang. Sejak periode Meiji, tahun 1868 sampai tahun 1912, Jepang mulai menganut ekonomi pasar bebas dan mengadopsi kapitalisme model Inggris dan Amerika Serikat. Sistem pendidikan barat diterapkan di Jepang, dan ribuan orang Jepang dikirim ke Amerika Serikat dan Eropa untuk belajar. Lebih dari 3.000 orang Eropa dan Amerika didatangkan sebagai tenaga pengajar di Jepang. Pada awal periode Meiji, pemerintah membangun jalan kereta api, jalan raya, dan memulai reformasi kepemilikan tanah. Pemerintah membangun pabrik dan galangan kapal untuk dijual kepada swasta dengan harga murah. Sebagian dari perusahaan yang didirikan pada periode Meiji berkembang menjadi zaibatsu, dan beberapa di antaranya masih beroperasi hingga kini. Pertumbuhan ekonomi real dari tahun 1960-an hingga 1980-an sering disebut keajaiban ekonomi Jepang, yakni rata-rata 10% pada tahun 1960-an, 5% pada tahun 1970-an, dan 4% pada tahun 1980-an. Dekade 1980-an merupakan masa kemasan ekspor otomotif dan barang elektronik ke Eropa dan Amerika Serikat sehingga terjadi surplus neraca perdagangan yang mengakibatkan konflik perdagangan. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Plaza 1985, dolar AS mengalami depresiasi terhadap yen. Pada Februari tahun 1987, tingkat diskonto resmi diturunkan hingga 2,5% agar produk manufaktur Jepang bisa kembali kompetitif setelah terjadi kemerosotan volume ekspor akibat menguatnya yen.
Akibatnya, terjadi surplus likuiditas dan penciptaan uang dalam jumlah besar. Spekulasi menyebabkan harga saham dan real estate terus meningkat, dan berakibat pada penggelembungan harga aset. Harga tanah terutama menjadi sangat tinggi akibat adanya mitos tanah, bahwa harga tanah tidak akan jatuh. Ekonomi gelembung Jepang jatuh pada awal tahun 1990-an akibat kebijakan uang ketat yang dikeluarkan Bank of Japan pada 1989, dan kenaikan tingkat diskonto resmi menjadi 6%. Pada 1990, pemerintah mengeluarkan sistem baru pajak penguasaan tanah dan bank diminta untuk membatasi pendanaan aset properti. Indeks rata-rata Nikkei dan harga tanah jatuh pada Desember tahun 1989 dan musim gugur 1990. Pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi pada 1990-an, dengan angka rata-rata pertumbuhan ekonomi real hanya 1,7% sebagai akibat penanaman modal yang tidak efisien dan penggelembungan harga aset pada 1980-an. Institusi keuangan menanggung kredit bermasalah karena telah mengeluarkan pinjaman uang dengan jaminan tanah atau saham. Usaha pemerintah mengembalikan pertumbuhan ekonomi hanya sedikit yang berhasil dan selanjutnya terhambat oleh kelesuan ekonomi global pada tahun 2000. Jepang adalah perekonomian negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia setelah AS dan Republik Rakyat Tiongkok. Industri utama Jepang adalah sektor perbankan, asuransi, real estate, bisnis eceran, transportasi, telekomunikasi, dan konstruksi. Jepang memiliki industri berteknologi tinggi di bidang otomotif, elektronik, mesin perkakas, baja dan logam non-besi, perkapalan, industri kimia, tekstil, dan pengolahan makanan. Sebesar 3/4 dari produk domestik bruto Jepang berasal dari sektor jasa. Dalam indeks kemudahan berbisnis, Jepang menempati peringkat ke-12, dan termasuk salah satu negara maju dengan birokrasi paling sederhana. Kapitalisme model Jepang memiliki sejumlah ciri khas. Keiretsu adalah grup usaha yang beranggotakan perusahaan yang saling memiliki kerjasama bisnis dan kepemilikan saham. Negosiasi upah, Shunto, berikut perbaikan kondisi kerja antara manajemen dan serikat buruh dilakukan setiap awal musim semi. Budaya bisnis Jepang mengenal konsep-konsep lokal, seperti sistem Nenko, Nemawashi, Salaryman, dan Office Lady. Perusahaan di Jepang mengenal kenaikan pangkat berdasarkan senioritas dan jaminan pekerjaan seumur hidup. Kejatuhan ekonomi gelembung yang diikuti kebangkrutan besar-besaran dan pemutusan hubungan kerja menyebabkan jaminan pekerjaan seumur hidup mulai ditinggalkan. Perusahaan Jepang dikenal dengan metode manajemen seperti The Toyota Way. Dalam indeks kebebasan ekonomi, Jepang menempati urutan kelima negara paling laissez-faire di antara 41 negara Asia Pasifik. Jepang adalah negara pengimpor hasil laut terbesar di dunia, senilai AS 14 miliar dolar. Jepang berada di peringkat ke-6 setelah RRT, Peru, Amerika Serikat, Indonesia, dan Chili, dengan total tangkapan ikan yang terus menurun sejak 1996. Diperkirakan oleh pengamat ekonomi bahwa, Jepang bersama Korea Selatan, India dan RRT akan benar-benar mendominasi dunia pada tahun 2030 dan mematahkan dominasi Barat atas perekonomian dunia. Demografi Jepang. Populasi Jepang diperkirakan sekitar 127,614 juta orang. Perkiraan tanggal 1 Februari tahun 2009. Masyarakat Jepang homogen dalam etnis, budaya dan bahasa, dengan sedikit populasi pekerja asing. Di antara sedikit penduduk minoritas di Jepang terdapat orang Korea Zainichi, Tionghoa Zainichi, orang Filipina, orang Brazil Jepang, dan orang Peru Jepang. Pada 2003, ada sekitar 136.000 orang Barat yang menjadi ekspatriat di Jepang. Perkiraan tertinggi jumlah penganut agama Buddha sekaligus Shinto adalah 84–96% yang menunjukkan besarnya jumlah penganut sinkretisme dari kedua agama tersebut. Walaupun demikian, perkiraan tersebut hanya didasarkan pada jumlah orang yang diperkirakan ada hubungan dengan kuil, dan bukan jumlah penduduk yang sungguh-sungguh menganut kedua agama tersebut. Profesor Robert Kisala, dari Universitas Nanzan, memperkirakan hanya 30% dari penduduk Jepang yang mengaku menganut suatu agama. Lebih dari 99% penduduk Jepang berbicara bahasa Jepang sebagai bahasa ibu. Bahasa Jepang adalah bahasa aglutinatif dengan tuturan hormat, kata honorifik, yang mencerminkan hierarki dalam masyarakat Jepang. Pemilihan kata kerja dan kosakata menunjukkan status pembicara dan pendengar.
Menurut Kamus Bahasa Jepang Shinsen Kokugo Jiten, kosakata dari Tiongkok berjumlah sekitar 49,1% dari kosakata keseluruhan, kata-kata asli Jepang hanya 33,8% dan kata serapan sekitar 8,8%. Bahasa Jepang ditulis memakai aksara kanji, hiragana, dan katana, ditambah huruf Latin dan penulisan angka Arab. Bahasa Ryukyu yang juga termasuk salah satu keluarga bahasa Japonik dipakai orang Okinawa, tetapi hanya sedikit dipelajari anak-anak. Bahasa Ainu adalah bahasa mati dengan hanya sedikit penutur asli yang sudah berusia lanjut di Hokkaido. Murid sekolah negeri dan swasta di Jepang hanya diharuskan belajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Peringkat internasional Jepang dalam berbagai bidang. Indeks Pembangunan Manusia, peringkat ke-19 dan 4 besar di Asia. Indeks Kebebasan Pers, peringkat ke-11. PDB, peringkat ketiga. Indeks Kualitas Hidup, peringkat ke-17. Indeks Persepsi Korupsi, peringkat ke-17. Indeks Kebebasan Ekonomi, peringkat ke-17. Laporan Daya Saing Global, peringkat ke-7. Peringkat Dunia FIFA, peringkat ke-28. Total Perdagangan Internasional, peringkat kedua. Fakta Jepang yang unik dan belum banyak diketahui orang. Negeri matahari terbit merupakan negara yang paling banyak dikunjungi turis, mulai dari objek wisata hingga fakta Jepang juga menjadi tujuan liburan. Terbukti banyaknya pelancong dari Indonesia yang mencintai pesona dari negeri Sakura ini menyusuri hal berbau anime ataupun kuliner yang sangat menggoda. Sebelum pergi berwisata ke Jepang, lebih baiknya jika Anda mengetahui fakta-fakta menarik mengenai negara ini terlebih dahulu, karena banyak perbedaan kebudayaan Jepang dengan Indonesia. Mungkin bagi kebanyakan masyarakat Indonesia terlihat aneh, tetapi tidak bagi warga Jepang. Simak penjelasan 10 fakta Jepang yang terkenal unik di bawah ini. 1. Kebiasaan makan yang unik. Fakta Jepang yang pertama adalah tentang tata krama ketika makan di meja makan. Terbilang sangat unik karena hal tersebut sangat berbeda dengan masyarakat Indonesia. Adapun beberapa table manner yang dilakukan adalah, makan dengan menggunakan mangkok dan mengangkatnya sampai di dekat mulut. Jika makan tidak melakukan hal serupa, maka dianggap oleh masyarakat Jepang tidak sopan dan seperti anjing. Jika menempatkan sumpit secara tegak di atas mangkok yang sudah berisi nasi, masyarakat Jepang menganggap bahwa makanan tersebut dipersembahkan bagi orang yang telah meninggal. Menyeruput kuah makanan sampai terdengar slurp, hal tersebut merupakan bentuk pujian bagi masakan yang sangat enak. Untuk makan sushi, yaitu salah satu makanan khas Jepang yang benar adalah dengan mencelupkan ke dalam saus pada bagian yang terbuat dari nasi terlebih dahulu. 2. Buah melon yang harganya fantastis. Melon muskamelon Jepang, yaitu melon dengan harga yang terbilang sangat mahal. Bagaimana tidak, satu buah melon dipatok dengan harga 10.000 yen atau sekitar lebih dari 1 juta rupiah. Melon tersebut biasanya diberikan kepada orang-orang yang dianggap penting. Dan melon tersebut hanya tumbuh di daerah tertentu saja. 3. Cara naik eskalator yang unik. Sudah menjadi tradisi masyarakat Jepang ketika naik eskalator akan berdiri di sebelah kiri. Hal tersebut bertujuan agar memberi kesempatan bagi orang yang sedang terburu-buru dan dapat menggunakan bagian sebelah kanan eskalator. Di negara ini banyak sekali aturan umum yang tidak tertulis, tetapi semua masyarakatnya sangat patuh dan disiplin dengan aturan tersebut. 4. Aturan dalam memakai alas kaki di Jepang. Di negara kita kebiasaan melepas alas kaki hanya dilakukan ketika hendak masuk ke dalam rumah atau ruangan yang harus dijaga kebersihannya. Namun setelah berada di dalam rumah, biasanya tidak memakai alas kaki. Kebiasaan ini merupakan hal yang biasa. Tetapi, untuk di Jepang mereka akan melepas sepatu ketika hendak masuk rumah dan menata sepatu tersebut dengan rapi di rak sepatu. Setelah itu untuk masuk ke dalam rumah memakai alas kaki yang bernama heiabaki atau suripa. Heiabaki merupakan sejenis alas kaki dengan bahan yang lembut dan biasanya berbulu untuk digunakan di dalam rumah. Hanya saja untuk ruangan tertentu dengan ketinggian 1-2 inci heiabaki harus dilepas. 5. Mempunyai pasar ikan terbesar di dunia. Ternyata di Jepang mempunyai pasar ikan terbesar di dunia. Tepatnya di Tsukiji, Tokyo. Setiap hari para pembeli akan menemui hampir sekitar 2.000 ton produk laut untuk dijual. Fakta Jepang yang unik di pasar ini adalah terdapat tempat pelelangan ikan tuna yang sangat kaya akan kandungan zat penting. Di pasar ini pernah seekor tuna sirip biru bisa laku sekitar 1,62 miliar rupiah. 6.
Kereta dengan kecepatan super cepat. Negara ini sangat maju terutama dalam bidang transportasinya. Bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang paling maju di dunia. Transportasi yang sering digunakan adalah kereta api. Hal tersebut karena agar menghindari terjadinya macet. Kereta api di Jepang yang mempunyai kecepatan super cepat dinamakan Shinkansen. Biasanya digunakan untuk pergi ke hampir seluruh wilayah di daerah Jepang. Kereta ini memiliki kecepatan hingga 603 km per jam. Selain mempunyai kecepatan yang cepat, ternyata kereta ini juga terkenal dengan sangat tepat waktu. Selisih waktu dari jadwal keberangkatan yang telah ditetapkan kurang lebih hanya dalam hitungan detik saja. Anda juga dapat menggunakan Suica-ichi Card untuk kemudahan transportasi di Jepang melayani perjalanan darat dengan kereta Junior East, jalur subway, bahkan bus. 7. Budaya antri bagi masyarakat Jepang. Jepang juga sangat terkenal dengan budaya disiplin yang sangat luar biasa. Ketika Anda berada di negara tersebut akan menemui hampir semua tempat pelayanan umum. Semua orang Jepang akan antri dengan sangat tertib. Menurut mereka melanggar antrian merupakan perilaku yang sangat memalukan. Walaupun tanpa garis antrian yang mengaturnya, mereka dapat mengatur sendiri sehingga tetap terlihat tertib dan rapi. Budaya yang memang pantas kita jadikan contoh. 8. Orang Jepang ternyata juga irit. Walaupun pendapatan per kapita sangat tinggi, tidak menjadikan orang Jepang konsumtif. Mereka selalu mengutamakan budaya hemat dalam gaya hidup yang biasa saja. Salah satu fakta Jepang yang menarik adalah kebanyakan mereka akan mengunjungi supermarket menjelang tutup, karena pihak dari supermarket akan memberikan diskon pada saat itu. Hal tersebut ternyata dapat membuktikan bahwa orang Jepang suka hidup hemat. 9. Orang Jepang terkenal ramah. Ketika Anda berkunjung ke toko-toko yang ada di Jepang sudah tidak asing lagi dengan ucapan sapaan irasaimase. Artinya adalah selamat datang. Jepang juga terkenal dengan keramahannya. Mereka selalu menganggukkan kepala dan tersenyum. Ada kebiasaan unik di sini yaitu mereka menggunakan kedua tangannya untuk memberi suatu barang kepada orang lain sebagai tanda penghormatan. Kebiasaan ini memang hanya dapat ditemukan ketika Anda mengunjungi Jepang. 10. Mesin penjual otomatis dapat Anda temukan dengan mudah. Hampir di semua sudut kota Jepang menyediakan berbagai minuman yang terdapat di mesin penjual otomatis. Bahkan dapat berisi buku komik dan mainan dapat kamu temui di sana. Sayangnya untuk berbagai snack dan permen akan sulit Anda temui di mesin penjual otomatis. Nah itulah fakta unik yang dapat Anda temui ketika berada di Jepang. Semakin tertarik untuk mengunjungi Jepang? Itu dia beberapa fakta unik dan menarik mengenai negara Jepang. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa kembali pada tayangan berikutnya.